Iya, ini kembaran aku. Hah? Kan kita kembar 3. Maksudnya? Marcel, Misha, Mitzi Khoir. Untuk ngebahas tentang tema hari ini adalah food dan juga electronic waste gitu ya. Dan kita bakalan ngobrolin nanti sama satu nih temen saya lagi yang bakalan ngobrol dan dia paham banget tentang ini. Kita bakalan ngobrol sama namanya dia tuh concern banget sama sampah elektronik atau mungkin sekarang orang populer namanya e-waste gitu. Oh, iya. Nah, dia foundernya e-waste RJ, namanya Rafa Jafar. Jadi stand for Rafa Jafar, namanya e-waste RJ. Langsung deh ya, saya mau ngajak si Rafa ini ngobrol bersama dengan kita. Tapi sebentar, apakah dia join? Sebentar, saya mau add dulu. Ini Rafa Jafar ini keren banget ya, Kak ya? Banget. Dia tuh kayak apa sih? Tahu apa sih? Iya, jadi dia di umur 11 tahun, Rafa itu udah punya concern sama sampah elektronik tuh. Terus dia katanya juga pernah ditunjuk sebagai duta cilik dalam konferensi perubahan iklim PBB di Maroko tahun 2016. Luar biasa. Bentar ya, aku si Rafa dulu bergabung sama kita ngomongin tentang topik kita hari ini yaitu food and electronic waste. Wah, ini kayak Kak undang. Hai Kak, hai semua. Nah, ini dia orangnya. Halo. Hi everyone. Hai. Baik, gue di rumah. I just graduated high school dan gue sekarang udah mau kuliah. Jadi stepping into a new world, I guess. Luar biasa. Welcome to the real life. Kak, Rafa, that's what I get every time. Kita hari ini bakalan ngobrolin temanya food and electronic waste. Terus berarti kan berarti Rafa hitungannya kan sekarang masih remaja lah ya gitu ya. Tadi si cerita ngasih tahu juga bahwa di tahun 2016 ikutan atau kepilih sebagai duta cilik dalam konferensi perubahan iklim PBB di Maroko. Betul. Yes, gimana ceritanya ya? Mohon maaf nih, umur berapa waktu itu berarti ya? 2016 berarti gue masih SMP. Iya, gue SMP tuh umurnya berapa ya? Berarti 14 atau 15 tahun kalau udah lupa. It was a long time ago. Udah. Sih, kok bisa jauh banget udah. Kayak Maroko. Jadi, singkat cerita, gue punya komunitas namanya USRJ. Kita mungkin bisa dibilang one of the only communities yang youth-led, yang non-profit, yang fokus di bidang sampah elektronik. Dan gue mendirikannya dulu, meng-establishkannya tuh pas masih SD kelas 6. Jadi, I mean that happened. Gue punya gerakan namanya e-waste anti-drop zone, yaitu mengumpulkan sampah elektronik. Dan akhirnya sempat kenalan sama Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan akhirnya di tahun 2016 itu gue diundang menjadi salah satu youth speaker di Pavilion Indonesia di Maroko. Luar biasa. Marcel nampak bingung, Marcel. Halo. Itu kenapa matanya? Ini mungkin adalah salah satu waste ya dari elektronik. Kenapa saya disebut waste? Kenalkan dulu, halo Marcel. Halo Rafa. Ya, namaku adalah Papa Jud. Iya, aku bukan Hibzi lagi. Kenapa itu kacamatanya satu? Gak tahu, ini minggu kemarin masih bagus, tapi kok tiba-tiba sebelah udah begini ya? Saya juga tidak tahu nih. Ini jadi waste juga nih. Tapi hebat ini ya si Rafa ya. Marcel, Rafa, kalau diriku sudah datang, maka diriku akan memberikan fakta-fakta yang mengejutkan di dunia ini. Udah siap mendengarkan fakta-fakta dari diriku? Safira juga udah siap? Siap. Jadi nanti, ayo, siap. Jadi nanti Marcel sama Rafa kita jawab sama-sama fakta. Iya. Terus SCTV Fever sama Sobat Aksi juga boleh ya. Boleh, komen di bawah. Tadi ada nanti akan ada pernyataan dari Papa Jud. Coba kita cepet-cepetan fakta atau gosip nih, oke? Iya. Papa Siap Jud ya, pakai Marcel. bahasa Filipin nih, Siap. kata Ray. Pakai bahasa Apa? Bahasa apa? Pakai bahasa Filipin kata Ray itu. Ray. Halo Ray. Halo Ray. Sangko na la po na la ya pa na po tam.
Big boy, come on, big boy, come on, big boy. Come on, big boy. Sana, Pai. Aku juga susah Filipina sama Thailand apa bedanya ya. Iya. Oke, Papa Jun. Oke, sekarang aku langsung kasih pernyataan ya. Gosip atau fakta? Sampah elektronik tidak bisa diurai oleh alam, lingkungan, dan mengancam kesehatan manusia. Rafa nanti terakhir jawabnya Rafa ya. Oke. Karena Rafa udah kasih tahu Rafa nih. Kak Marcel, gosip atau fakta? Fakta. Kak Safira. Gosip lah. Masa 10 juta ton banyak banget gosip. Ayo, kalau Rafa apa jawabannya? Tadi kayaknya statementnya agak panjang ya. Yang pertama tuh ada diuraikan oleh alam, yang kedua ada jumlah sampah elektroniknya. Itu berarti dua hal yang berbeda. Jadi Iya. ada yang sebenarnya ada yang gosip, ada yang fakta tuh sebenarnya. Yang nggak bisa diuraikan Waduh. fakta, yang ada sampahnya 10 juta itu gosip. Coba bener nggak? Bukan, Ayo, yang Pak. ini nih ya. Ini yang pertama, sampah elektronik tidak bisa diurai oleh alam, merusak lingkungan dan mengancam kesehatan manusia. Gimana tuh? Fakta. Fakta ya? Itu Oke, Itu jawabannya adalah fakta. Itu jelas fakta, karena yang sangat mengejutkan sekali ya, ini saya kutip dari bukunya yang pernah ditulis sama Rafa. Betul Rafa? betul. Luar biasa Rafa, udah nulis buku. Saya aja masih nulis di buku gambar loh ya. Masih gambar. Pertanyaannya sampah elektronik nggak bisa diurai oleh alam ya? Merusak lingkungan dan mengancam kesehatan manusia. Oh ya fakta lah. Betul. Fakta. Iya, itu fakta, betul. Fakta. Jadi aku ngutipnya, sampah baterai yang diletakkan pada tanaman dan akuarium ikan itu membuat tanaman dan ikan tersebut mati. Wah, bahaya banget ya. Kalau aku dulu sih baterai habis dijemur di bawah matahari tuh biar ngecas lagi tuh kalau dulu tuh aku tuh. Aduh. Mana bisa. Bentar, Papa Jun, Rafa nampak bingung. Rafa, gimana Rafa? Boleh cerita nggak Rafa tentang dampak sampah elektronik Rafa? Boleh banget. Jadi melihat perkembangan teknologi yang sangat pesat sampai tahun ini 2021, dan apalagi lagi pandemi ya, teknologi plays a huge role gitu. Sekarang kan kita juga untuk IG Live we're using teknologi. Kita sekarang juga kalau sekolah, kerja, semua pakai Zoom, pakai Google Meet, dan semua pakai laptop, pakai teknologi. Jadi semakin kesini tuh sebenarnya semakin banyak tipe teknologi yang baru. Dan there's actually two sides of technology. Ada satu di mana memang it makes our lifestyle menjadi lebih modern, menjadi lebih high tech gitu ya, lebih efisien. Tapi in the other side, kalau misalnya barang-barang ini jadi sampah, siapa yang bertanggung jawab? Especially di Indonesia itu masih menjadi pertanyaan yang sangat besar. Ibu sih sebenarnya tanggung jawab siapa sih? Dan kalau misalnya contoh gitu, Kak Vira atau Kak Izzy atau Kak Marcel di rumah punya nggak sih lemari yang bener-bener isinya penuh dengan HP-HP yang udah jadul atau mungkin kabel-kabel yang udah nggak dipakai lagi? Iya, Banyak iya, kan iya. pasti. Banget. Punya. Nah itu Nah, harusnya dan digimanain Rafa? Nah, karena journey gue dulu juga mulainya dari kejadian yang sama seperti itu. Gue pas masih SD itu suka banget main game. Dan kalau game itu kan komputernya kayak ada keyboard-keyboard yang sama nyala-nyala, terus mouse-nya juga ada headnya, banyak banget kan gear-nya. Dan karena ya gue modalnya kecil ya, masih anak SD, jadi gue suka beli yang barang murah-murah tuh dari online shop. Akhirnya cepat rusak sampai lemari gue tuh bener-bener full dengan sampah elektronik. Dan gue bertanya, ini tempat sampah nih tepat nggak sih? Kalau gue buang ke situ tuh akan diapain sih? Dan bener tadi fakta yang udah dibilang sama Kak Hifzi juga bahwa memang sampah elektronik itu mengandung racun dan mereka bisa mengkontaminasi lingkungan dan kesehatan manusia. Jadi memang tempat sampah tuh bukan tempat yang tepat untuk sampah elektronik. Jadi sebenarnya permasalahan e-waste itu di situ. Masih banyak masyarakat yang belum tahu ini harus dibuang kemana sih. Dan at the same time juga nggak ada tempatnya. Nggak ada yang memfasilitasi pembuangan sampah elektronik. Begitu. So it's still that, itu kejadian. Itu faktanya. Itu Betul. berangkat dari situ. Nanti kita bakalan elaborate lagi gimana tuh caranya kita bisa mengelola sampah elektronik gitu ya. Iya. Papa Jut masih ada fakta gosip lagi? Masih dong, masih ada nih satu lagi nih ya. Ayo. Ini Apa tuh? Sobat Aksi. Gosip atau fakta? Ini mungkin Iya. SCTV Viewer juga boleh sambil jawab ya, boleh di chat. Boleh, boleh, fakta atau boleh. gosip gitu ya. Ini faktanya sungguh mengejutkan juga atau gosipnya Mukanya mengejutkan jangan juga? serem dong. Mukanya jangan serem dong. Kita tahu. Emang susah kalau itu. Kalau itu susah. Emang udah begininya, udah fakta ini ya. Iya, Bukan ada, gosip kalau aja serem. 10 juta
ton sampah elektronik terbuang setiap tahunnya? Gosip atau fakta? Itu tadi pertanyaan yang pertama aku salah jawab ini. Iya, itu salah baca tadi aku. Tadi gue jawabnya gosip, tapi setelah mendengar pernyataan dari Rafa kalau sampah elektronik itu susah untuk didaur ulang, untuk diurai, berarti 10 juta mungkin bisa jadi kali ya. Dengan kebiasaan buruk manusia gitu ya, kalau misalnya rusak pengen langsung ganti yang baru, itu kemungkinan 10 juta mungkin bisa kali. Berarti fakta ya, Marcel ya. Oke. Kak Safira apa Kak Safira? Aku mau membaca dari Instagram aja nih. Ada Zeror bilang tuh fakta semua. Gosip. Saskia bilang fakta, Kania bilang fakta. Banyak fakta, berarti aku ikutan sama SCTV Viewers. Soalnya bisa aku sudah disalahin ya sama Papa. Kalau Rafa, berarti Rafa nggak usah jawab ya, karena Rafa udah tahu pasti ini jawabannya ya. Ini jawabannya adalah gosip. Faktanya faktanya itu lebih mengejutkan lagi, karena menurut Global US Monitor 2020 ada 53,6 juta ton sampah elektronik terbuang di tahun lalu. Jadi bukan cuma 10 juta tuh. Itu sama ya besarnya, lebih besar 1000 kali daripada kapal Titanic. Waduh. Iya. Sebanyak itu. Serem banget ya kan, makanya. Kalau aku sih abis mana tadi ya? Nah sama kayak 1000 kapal Titanic ini, makanya bahaya banget ya kan kalau misalnya nggak bisa didaur ulang kan, bisa jadi kapal Titanic gitu. Ada gen juga berarti itu nanti tuh. Oke. Nah itu kan tadi udah dikasih tahu ya sama Papa Jod. Terus tadi ini yang jawab fakta salah nih. Salah berarti. Gosip itu. Lebih dari 10 juta. Lebih dari 10 juta. Nah, kalau mungkin aku masih nggak tahu gimana cara membuang sampah elektronik itu dengan tepat gitu ya, supaya kita nggak merusak lingkungan. Mungkin Marcel punya ide, Marcel, sebelum nanti jawabannya kita tanya sama Rafa. Jadi kalau kehidupan sehari-hari nih ya, memang pasti kabel, handphone, elektronik yang jadul akan diganti dengan yang lebih modern ya. Nah kebetulan kalau gua nih secara pribadi, gua tuh menerapkan ada DDJU. Daur ulang, donasi, jual, atau ubah fungsinya. Jadi gue ini tipe orang yang sebenarnya agak gaptek gitu dengan teknologi, karena gue paling males mengubah teknologi yang kalau belum perlu diubah gak usah diubah gitu loh. Misalnya kita ngomongin merek handphone ya, iPhone gitu ya. iPhone itu sebenarnya dari generasi ke-7 sampai ke-12 ini fungsinya semua sama. Cuma betul, nggak beda jauh, cuma memang kameranya lebih bagus. Terus fungsinya mungkin ada yang lebih di-upgrade, tapi sebenarnya fungsinya semua bisa dipakai dari iPhone yang ke-7. Jadi iPhone yang gue pakai pun masih iPhone 7. Kalaupun ini nanti sudah nggak bisa dipakai, misalkan live Instagramnya ternyata harus pakai yang tipenya tipe 8 ke atas. Oke, itu baru gue akan ganti ke iPhone yang lebih baru. Dan iPhone 7-nya pun nggak akan gue buang. Gue akan simpen dan gue pakai misalkan buat dengerin musik. Atau misalkan kayak seperti ini nih, kita kan pakai dual device nih. Device yang satunya lagi tuh gue pakai buat yang misalkan buat chatnya, jadi nggak terganggu. Jadi hampir nggak ada waste untuk elektroniknya gitu lah. Nah, sama gue tuh juga anak gamer nih. Jadi gue beli satu game yang dia future proof. Jadi kalau sampai 10 tahun ke depan kalau perlu nggak usah diganti. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Bisa lebih gitu. hemat juga ya sebetulnya. Iya. Sebenarnya membeli alat elektronik tuh bisa juga jadi investasi, apalagi kalau misalnya kita bisa memakainya dalam waktu yang cukup panjang gitu ya. Betul. Dan biasanya kalau kita nggak bisa pakai lagi, kita bisa donasi juga, atau kita ada daur ulang. Daur ulang tuh seperti apa sih? Kita pretelin itu. Jadi gue sempat lihat ada di YouTube, mereka tuh pretelin motherboard dari sebuah laptop yang udah nggak dipakai, mereka ubah menjadi sebuah instasi seni gitu loh. Dan itu luar biasa, banyak banget yang kayak gitu. Iya, benar. Oke. Nah, kalau Rafa gimana, Pak? Based on your experience, based on your research gitu, dan dilakukan sama teman-teman juga gitu ya. Emang sebenarnya kalau electronic waste itu sebetulnya harusnya kita apain sih? Oke, jadi
sebenarnya tadi shockingly Kak Marcel sudah melakukan salah satu core value dari USRJ, yaitu menjadi konsumen yang bijak, pintar, dan bertanggung jawab. And that's amazing. Tadi namanya PPJU itu keren banget. It's a very good concept. Cuman gini, so the thing about e-waste itu, aku suka nyebutnya immediately, appropriately. Jadi harus dibuang secepatnya, tapi harus didaur ulang dengan tepat. Nah, masalahnya tuh masih banyak sekali daur ulang yang dilakukan secara ilegal, which is wrong. Karena kenapa ya, salah aja gitu. Nanti toksiknya bisa mengkontaminasi tanah, mengkontaminasi udara, dan itu berbahaya. Jadi memang harus ada instansi-instansi tertentu yang mempunyai sertifikasi dari Kementerian untuk melakukan pendaur ulangan sampah elektronik. Dan itu adalah perusahaan-perusahaan pendaur ulangan di Indonesia, dan itu ada. Cuman memang belum familiar gitu terutama di level household. Jadi sebenarnya USRJ itu perannya di situ. Kita menyambungkan, kita menjadi jembatan istilahnya antara pengguna perangkat elektronik rumah tangga, household, dengan perusahaan-perusahaan pendaur ulangan ini. Jadi kita mau menjawab nih pertanyaan mungkin teman-teman yang di rumah, kalau misalnya punya e-waste itu dibuang kemana sih? We wanted to be able to answer that question gitu dengan menyediakan drop box khusus sampah elektronik. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sampah elektronik itu bisa dibuang ke Dropbox kita, dan nanti setelah kita kumpulin akan dikirim ke perusahaan pendaur ulang. Nah, aku mau nanggepin tadi yang Kak Marcel sempat lakuin, yaitu dipretelin. Jadi sebenarnya meretelin e-waste sendiri tuh it's not right actually. Yes, because pernah lihat nggak sih baterai tuh tiba-tiba ada yang keluar kayak liquid putih gitu ataupun betul. Itu namanya leaking devices. Jadi memang barang-barang yang sudah bocor. Jadi apparently, aku juga pas bacain itu kaget juga gitu. Perangkat-perangkat kita ini pas dibuat di manufaktur di awal itu mereka emang udah dimasukin racun. Contohnya ada flame retardant. Flame retardant ini fungsinya sebenarnya bagus. Fungsinya itu adalah untuk menjaga perangkat-perangkat kita agar nggak gampang meledak. Jadi kalau kena api itu nggak gampang meledak. I mean, it's functional. Tapi in the other side, komponen itu juga sangat berbahaya dan sangat beracun bagi tubuh manusia. Jadi kalau misalnya tadi dipretelin sendiri dan kita kena, that's the issue. So bahaya. Mau nanya dong. Jadi gimana? Jadi misalkan kalau ada laptop tua, itu dipretelin motherboardnya, itu mau dibuka nggak boleh dong berarti? Lebih baik jangan. Jadi lebih baik buang semua laptopnya aja gitu ya? Buang semua laptopnya ke tempat yang tepat, yaitu bukan tempat sampah, yaitu drop-box yang disediakan oleh USRJ. Betul. Jadi menarik nih, kayak ada yang komen juga nih, Rafa, Marcel, Papa Jud dari Salsa. Salsa dia bilang gini, kita tahu ya ide daur ulang banyak yang sudah mulai peduli gitu, bahwa ide daur ulang untuk electronic waste ini udah harus digalakkan. Tapi kendalanya sampai sekarang masih banyak nih yang belum melakukan karena terkendala informasinya. Nah, kira-kira nih mungkin Rafa, kendala apa lagi yang dihadapi terkait e-waste recycling ini? Karena mungkin aku garis bawahi dulu bahwa sampah elektronik itu nggak bisa disamain sama tipe sampah yang lain. Karena memang pertama mereka mengandung racun, dan cara pengolahannya, cara pendaur ulangannya juga nggak boleh disamain sama sampah-sampah yang lain. Jadi makanya tadi immediately, appropriately, harus dibuang dengan cepat dan harus didaur ulang dengan cara yang tepat. So that is why ada USRJ dan ada perusahaan-perusahaan pendaur ulang ini. Karena mereka jadi sebenarnya pelaku daur ulang di Indonesia itu kan masih belum banyak. Dan informasinya juga masyarakat masih belum banyak yang teredukasi. Jadi tadi yang udah gue jelasin juga bahwa kita di sini sebagai jembatan. So we wanted to make this into a lifestyle gitu, menjadi sebuah gaya hidup bahwa buang e-waste itu sebenarnya nggak ribet gitu, bisa langsung ke kampus kita, bisa langsung dikirim ke warehouse USRJ. Dan sebenarnya nggak cuma itu gitu. Jadi gue mau cerita dikit. I've been doing USRJ for kita sudah berjalan kurang lebih 6-7 tahun. Dan kita sudah mengumpulkan lebih dari 5 ton sampah elektronik. Tapi balik lagi, kalau nginget-nginget jumlah awal tadi, e-waste tuh per tahunnya diproduksinya 56 juta metrik ton. Jadi sebenarnya 5 ton yang dikumpulkan sama USRJ itu belum kerasa sama sekali, kayak 0,001% gitu. Dikit banget. Baik. And what we're always asking, luar biasa banget ya. Luar biasa banget.
Jadi tadi Salsa udah dijawab pertanyaannya, katanya thank you Kak, katanya thank you. Ini juga ada nih, Kak Safira dari Fah Alri. Dia nanya sama Kak Marcel nih, kenapa cerita kita nggak setiap hari aja, terus karakter favoritnya Kak Marcel siapa? Katanya gitu. Kak Marcel, siapa karakter favoritnya? Apakah Papa Jud? Nggak ada, Papa Jud. Enggak, Papa Jud itu kepanjangan Papa Juliet ya, Juliet ya. Jadi kita nggak mau Juliet. Ya. Karakter favoritnya di situ mungkin bisa gue bilang Kevin Julio di situ sebagai Mas Bodo ya. Iya, masalah namanya Mas Bodo ya. Jadi dia ingin mencalonkan dirinya sebagai kades karena dia peduli dengan lingkungan, peduli dengan masyarakat, dan kalaupun tidak ada solusinya dia mencari cara bagaimana mencari solusinya. Nah, episode yang kemarin itu yang tadi tuh kalau nggak salah tentang kekurangan air bukan ya? Iya. Kekurangan air. Iya. Terus gimana caranya supaya bisa dapat air? Akhirnya dia cari penampungan supaya air, kalau lagi ada air hujan, air itu bisa ditampung. Jadi ketika air itu butuh, ketika musim kemarau datang, air itu bisa dipakai. Dah, itulah cara yang benar gitu loh, mencari solusi, bukan mencari kepanikan. Karena kalau semuanya panik, bingung gimana cari solusinya. Jadi butuh satu sosok yang bisa menjadi ngelit, jadi leader di tengah-tengah desa itu. Dan menurut gue si Mas Bodonya di situ luar biasa. Dia mendengar semua masukan gitu. Luar biasa ya. Seru ya, seru banget nih ya. Udah ada cerita tentang, kita jadi tahu nih ya fakta tentang electronic waste gitu yang diceritain tadi, sama ada faktanya juga. Rafa juga udah emphasize gitu dengan fakta-fakta dan apa yang sudah dilakukan sama Rafa juga. Kita tuh sekarang jadi lebih peduli ya gitu, kayak lebih tahu, karena udah tahu, lebih peduli lagi. Dan pasti nih abis ini saya yakin banget Papa Jud, Marcel, SCTV Viewers, Sobat Aksi, abis ini langsung dilihat nih baterai-baterai di elektroniknya. Karena iya dong, karena kan setelah nonton biasanya tuh kayak langsung dapet insight baru tentang apa yang terjadi di lingkungan kita, apalagi tentang tema hari ini yaitu sampah elektronik. Buat teman-teman kayak SCTV Viewers, Sobat Aksi juga mungkin yang punya pengalaman, tahu gimana caranya membuang sampah elektroniknya selama ini dan dirasa betul gitu ya, boleh di-share ceritanya gitu ya, mau video, mau foto. Jangan lupa di-mention Aksi Kita Indonesia di media sosial Instagram gitu. Langsung komen ya. Luar biasa nih. Aku seneng banget ngobrol-ngobrol sama Rafa karena aku inget zaman aku masa muda dulu. Kalau Rafa kan diundang PBB. Kalau aku dulu waktu zaman aku diundang ke ruang BP. Aduh. Udah, Papa Jud, di ruang BP. Coba Rafa, aku pengen kamu ngajakin SCTV Viewers, Sobat Aksi juga yang lagi nonton nih. Hai semuanya. Halo gitu ya. Ada yang mau curhat, katanya nih ada Dwi mau curhat katanya sama Kak Marcel. Terus ada halo ini Kak Marcel, gimana gimana kita peduli dan sebagainya dari santri. Mungkin Rafa sekalian diajak nih SCTV Viewers dan juga Sobat Aksi untuk kita lebih peduli sama lingkungan, terutama yang berhubungan dengan electronic waste tadi. Oke, SCTV Viewers dan Sobat Aksi, mungkin aku ada sedikit fakta yang I wanna tell you guys. Jadi racun dalam sampah elektronik itu mereka namanya bersifat bioakumulatif. Bioakumulatif apa? Jadi dampaknya tuh masih 20-30 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya kita kena nih kayak bocorannya baterai atau apa, itu nggak akan kerasa dampaknya nggak besok atau minggu depan gitu, tapi lebih ke 20-30 tahun ke depan. Jadi masih jangka panjang banget. So we might never know, kita tuh sebenarnya udah kena atau belum sih. Makanya memang harus lebih banyak aksi-aksi preventif. Kayak tadi tuh, PPJU yang dilakuin sama Kak Marcel, cuman dikurangin bagian pretelinnya. Ini dikurangin kayaknya. Udah nggak bakal ada. Itu nanti ada efeknya tuh ya, setelah 20-30 tahun lagi ya. Yes, jadi masih jangka panjang banget. Efeknya aku. Jadi Juli. Aku 10-20 tahun dulu makanin baterai handphone soalnya. Jadi kayak gini ya sekarang. Jadi kayak gini. Tapi tadi udah bener yang dilakuin sama Kak Marcel, bahwa memang harus dimaksimalin penggunaannya. Jadi nggak cepet ganti nih HP-HP. Kita kan kebanyakan nih sekarang ikutin tren terus, dan makin kesini tuh makin banyak tipe sampah elektronik yang baru. Kayak even kacamata aja sekarang ada bagian elektronik gitu. Bahkan sekarang ada sepatu yang ada lampu-lampunya. Itu kan kalau rusak berarti tergolong sebagai sampah elektronik juga gitu. Makin banyak gitu. Jadi nggak cuma handphone dan laptop doang yang harus kita concern, tapi benar-benar semuanya sampai lampu, AC di rumah, TV,
everything that goes with electronics kalau udah rusak berarti jadi e-waste. Oke, berarti banyak banget sebetulnya hal-hal yang mesti kita perhatikan dalam penggunaan barang Betul. seharian atau sehari-hari supaya kita tidak berkontribusi dalam menumpukan sampah elektronik. Rafa, terima kasih banyak ya udah sharing. Terima kasih Rafa. Terima kasih. Thank you Rafa. Easy. Iya, Thank you Kak Marcel. Kita jadi Iya. nambah Good luck ilmu terus. lagi nih seputar peduli lingkungan. Thank you so much Rafa. Siap. Bye. Thank you. I'll see you. Bye. Bye. Dadah Rafa. Lanjut terus Mo- bro. Semoga Siap. anakku pintar kayak Rafa nanti ya. Waduh. Iya, benar. Biar nggak niru Jadi bapaknya. bisa Oke. cilik ya. Kalau Marcel jangan kemana-mana ya Sel. Marcel masih ada Siap. di sini karena kita masih Oke. lanjut Bye lagi nih semuanya. ngobrol. Bye Rafa. Bye.